Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil dari proyek kami yang berjudul Implementasi YOLO PD8 Nano untuk klasifikasi ekspresi wajah terintegrasi web. Di sini kami beranggotakan 5 orang, ada Anggi Perita Oktaviani Selahi, ada Ajara Amelia, ada Christian Joshua Sinaga, ada Muhammad Hidayatul Arifin, dan saya sendiri Windy Aulia. Oke, kita masuk ke dalam latar belakang ya, di mana ekspresi wajah adalah elemen krusial dalam pengembangan interaksi manusia dan komputer. Sayangnya, metode deteksi konvensional sering terkendala oleh perubahan pencahayaan dan beban komputasi yang berat yang memicu latensi. Jadi sebagai solusi, penelitian ini tuh mengimplementasikan algoritma mutakhir YOLO PD8 Nano yang modelnya ini dipilih karena mampu memberikan akurasi pengenalan emosi yang tinggi dengan komputasi yang sangat ringan, sehingga ideal untuk diintegrasikan ke dalam sistem aplikasi web secara real time. Nah, ini kita masuk ke dalam rumusan masalah, di mana bagaimana merancang dan melatih arsitektur klasifikasi citra berbasis YOLO PD8N untuk mengidentifikasi 4 kelas emosi wajah secara akurat seperti anger, happy, neutral, dan sad. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi pembagian rasio dataset latih dan uji. Jadi skenario itu 60/40, 70/30, 80/20, dan 90/10 yang terhadap tingkat akurasi serta kemampuan generalisasi model dalam mencegah overfitting. Dan yang terakhir itu bagaimana mengintegrasikan model kecerdasan buatan yang telah dilatih secara optimal tersebut ke dalam antarmuka aplikasi web ringan agar dapat memproses tangkapan kamera secara langsung. Nah, kita masuk ke dalam tujuan penelitiannya ada 3. Yang pertama itu pengembangan model cerdas membangun dan melatih model kecerdasan buatan pengenalan emosi wajah yang ringan, efisien, dan responsif menggunakan algoritma state of the art YOLO P8N. Yang kedua itu ada optimalisasi parameter evaluasi menemukan distribusi rasio pembagian dataset. Jadi dia training dan validasi yang paling ideal untuk menghasilkan model dengan stabilitas dan tingkat akurasi yang tinggi. Dan yang terakhir itu adalah implementasi sistem terintegrasi menghasilkan produk akhir yang berupa sistem aplikasi web interaktif yang mampu menangkap, memproses, dan menampilkan hasil klasifikasi emosi pengguna secara real time tanpa adanya latensi yang signifikan. Lalu kita masuk ke bagian tinjauan pustaka, di mana pengenalan emosi wajah berbasis deep learning itu telah banyak diteliti dan diimplementasikan pada berbagai bidang esensial, mulai dari analisis psikologis dalam sesi konseling yang dilakukan penelitian oleh Mubarak et al. Pada tahun 2025, hingga identifikasi potensi perilaku melalui ekspresi wajah yang dilakukan penelitian oleh Patoni dan kawan-kawannya pada tahun 2025. Jadi, kedua studi pendahulu tersebut membuktikan bahwa arsitektur CNN itu standar yang sangat mumpuni dalam mengklasifikasikan fitur mikroekspresi. Namun, penerapan CNN itu masih sangat tradisional yang seringkali menuntut beban komputasi dan parameter yang cukup besar ketika dipaksa berjalan secara real time. Oleh karena itu, penelitian kami itu mengambil celah kebaruan dengan mengadopsi algoritma YOLO P8 Nano yang algoritmanya ini tuh memangkas beban komputasi menjadi sangat ringan. Jadi sehingga sangat ideal untuk diintegrasikan dan dieksekusi secara langsung melalui antarmuka web interaktif tanpa mengorbankan akurasinya. Nah, kita masuk ke dalam metode penelitian, di mana ada profile dan metadata datasetnya. Di sini datanya itu kami ambil dari Kaggle, di mana itu yang face emission dataset dilakukan oleh H. Hasamin Khan, yang ini merupakan CC0 public domain, di mana CC0 ini tuh bebas digunakan untuk riset akademis. Lalu kategorinya itu ada 4, yaitu emosi dasar, yang dimana ada happy, sad, angry, dan neutral. Untuk happy itu kami memiliki 3.995 data, dan happy itu memiliki 7.215 citra, neutral itu memiliki 4.965 citra, dan juga yang terakhir itu sad memiliki 4.830 citra. Baik, di sini saya lanjut ke metode penelitian. Yang pertama itu tahap reprocessing, dimulai dari face cropping, lalu di resize ke 48 dikali 48 pixel, dan dinormalisasi nilai pixelnya. Yang kedua itu splitting and auto augmentasi. Nah, membagi rasio dataset menjadi 4 bagian, yaitu 60/40, 70/30, 80/20, dan 90/10. Menerapkan auto augmentation dinamis bawaan YOLO, meliputi manipulasi warna, skala, dan rotasi otomatis. Oke, selanjutnya itu pemodelan dan integrasi. Di sini kami melatih arsitektur klasifikasi YOLO Nano selama 50 epoch, kemudian mengintegrasikan model ke antarmuka aplikasi web. Yang terakhir itu evaluasi kinerja. Di sini kami mengukur akurasi top 1 dari keempat skenario, menganalisis grafik loss, dan menentukan epoch terbaik berdasarkan sistem early stopping. Nah, arsitektur model. Nah, arsitektur ini dimulai dari input layer berupa citra RGB beresolusi 64 dikali 64 dikali 3. Masuk ke backbone layers, modul menggunakan Confi dan C2F modul. Untuk ekstraksi fitur-fitur dasar diperdalam pada tahap feature extraction menggunakan kombinasi 128 hingga 256 filter. Nah, selanjutnya pada classification head diterapkan global average polling untuk mereduksi dimensi sebelum akhirnya diteruskan ke output layer menggunakan fungsi linear softmax untuk mengklasifikasi 4 kelas emosi. Hasil dan evaluasi. Hasil pengujian skenario 60/40 yaitu tingkat akurasi top 1-nya
sebesar 77,47% dan titik optimal atau best efforts-nya pada putaran ke-14. Nah, hasil analisisnya itu yang ada dua, yaitu fungsi early stopping dan evaluasi rasio 60 dibanding 40. Adapun fungsi early stopping itu fitur pengereman otomatis berjalan sempurna dan proporsi 60% data latih memungkinkan model belajar dengan sangat cepat untuk mengenali pola dasar. Hasil pengujian skenario 70/30. Metrik kinerja utamanya, tingkat akurasinya berada di 81,03%. Titik optimalnya berada di epoch putaran ke-35. Analisis hasil pelatihannya, peningkatan signifikan dibandingkan skenario sebelumnya, di mana data latih dan data testingnya 60/40. Penambahan proporsi data latih sebesar 10% memberikan dampak positif dengan menaikkan akurasi hingga menembus angka 81%. Kemudian kinerja early stop-nya, sistem pengereman beraksi pada epoch ke-40. Karena dari epoch ke-36 sampai epoch ke-40, skor akurasi berfluktuasi tanpa mampu melewati puncak di skor 81,03% yang diraih pada epoch ke-35. Mesin memutuskan untuk berhenti agar tidak terjebak di dalam overfitting. Kemudian, kesimpulan rasionya, proporsi 70% data latih memberikan ruang bagi model untuk mempelajari pola mikroekspresi secara lebih mendalam, terlihat dari jumlah epoch yang lebih panjang sebelum early stop, sekaligus menyisakan cukup banyak data validasi sebesar 30% untuk memastikan model tidak sekadar menghafal. Lalu hasil pengujian skenario data training dan data testing sebesar 80/20. Metrik kinerja utamanya, yang pertama di tingkat akurasinya berada di 79,98%. Kemudian ada base efforts-nya berada di efforts putaran ke-32. Lalu akurasi kelas tertingginya ada di label happy sebesar 90% dan terendahnya ada di label sad atau sedih di 71%. Analisis hasil pelatihannya, yang pertama dampak rasio data. Penggunaan 80% data latih dan 20% data uji menghasilkan akurasi sebesar 79,98%. Terdapat sedikit penurunan performa dibandingkan skenario sebelumnya, yaitu 70/30. Hal ini mengindikasikan bahwa pengurangan proporsi data validasi membuat model kehilangan sedikit kemampuan generalisasinya untuk mengevaluasi data baru. Dan kemudian ada kinerja early stop-nya. Sistem pengereman beraksi memutus pelatihan pada epoch ke-37 setelah mendeteksi tidak ada perbaikan akurasi selama 5 putaran berturut-turut sejak epoch ke-32. Yang ketiga, evaluasi matriks. Model memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi dalam mengenali ekspresi happy, tingkat keberhasilan 0,90. Sebaliknya, ekspresi sedih atau sad menjadi kelas yang paling menantang karena berada di tingkat keberhasilan 0,71. Karena pola mikro ekspresinya sering memiliki irisan kemiripan dengan kelas netral. Kemudian hasil pengujian skenario dengan data latih 90/10. Metrik kinerja utamanya, tingkat akurasi tertinggi berada di 80,34%. Titik optimalnya berada di epoch putaran ke-24. Akurasi kelas tertingginya berada di label happy sebesar 91% dan yang terendah berada di label anger atau marah sebesar 67%. Analisis hasil pelatihannya, pertama, gejala kurangnya data validasi. Porsi data latih yang sangat dominan membuat model sangat cepat mengenali pola, yaitu mencapai puncak di epoch ke-24 dikarenakan data latih yang sangat besar, yaitu 90%. Namun, akurasi akhirnya tertahan di sebesar 80,34%. Ini menunjukkan bahwa lebih rendah dari skenario 70/30. Minimnya proporsi data uji, yaitu sebesar 10%, membuat model kesulitan melakukan generalisasi dan rentan terhadap overfitting. Kinerja early stop-nya, sistem otomatis menghentikan pelatihan lebih awal pada epoch ke-29. Karena tidak ada peningkatan metrik, yang berarti setelah epoch 20. Di sini saya akan menjelaskan proses training model dengan rasio pembagian data dengan akurasi yang paling tinggi, yaitu 70% untuk data latih dan 30% untuk data testing. Baiklah, pada bagian pertama ini ialah import library. Jadi pada bagian awal ini kami menginstal library Ultralistic, di mana untuk menjalankan algoritma YOLO versi 8 dan mengimport library pendukung seperti OS, Random, dan Matplotlib. Kami juga menghubungkan antara Google Colab ke Google Drive untuk mengakses dataset mentah. Baiklah, pada selanjutnya adalah persiapan dan pembagian dataset. Nah, jadi pada bagian ini dataset disalin ke penyimpanan lokal Colab untuk mempercepat proses komputasi. Jadi kami membagi data dengan rasio 70 untuk data latih dan 30% untuk data uji untuk keempat kelas emosi. Nah, urutan gambarnya diacak menggunakan random shuffle untuk menghindari bias. Lalu didistribusikan secara otomatis ke folder train dan file yang ada di Google Colab sesuai format teritoriolo. Nah, selanjutnya adalah visualisasi distribusi dataset. Nah, jadi untuk memvalidasi hasil pembagian dataset tadi, kami membuat visualisasi bar chart menggunakan Matplotlib. Pada grafik padang biru mewakili 70% data latih dan oranye mewakili 30% data validasi.
Jadi ini membuktikan bahwa pemisahan data telah dieksekusi secara proporsional di setiap kelas emosi. Nah, untuk selanjutnya ini adalah visualisasi total keseluruhan data. Jadi pada bagian ini kami menampilkan visualisasi untuk menjumlahkan keseluruhan data yang ada di folder train dan file. Nah, jadi rekapitulasi ini berfungsi sebagai verifikasi final terkait total ini. Kami membuat arsitektur klasifikasi YOLO versi 8 nano. Jadi proses train ini kemudian dieksekusi dengan parameter utama dengan batas maksimal 50 epoch, toleransi early stopping sebanyak 5 putaran. Nah, untuk ukuran input citra itu 48 pixel dan batch size sebesar 64. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya ini adalah pencadangan dan ekstraksi metrik terbaik. Jadi setelah training rampung, sistem otomatis melakukan pencadangan atau backup seluruh hasil directory dari memori Colab ke Google Drive. Jadi kode ini juga membaca file CSV untuk mengekstrak titik akurasi validasi tertinggi beserta angka epoch terbaiknya. Lalu menampilkan bersama dengan grafik kurva pembelajaran. Lalu dengan grafik kurva pembelajaran atau learning curve. Nah, seperti ini learning curve-nya. Di sini juga diberikan output model dengan terbaik, yaitu di sini yaitu epoch ke 35 dengan akurasinya 81,03%. Nah, untuk yang terakhir ini adalah evaluasi confusion matrix. Jadi pada bagian terakhir ini kode ini atau codingan ini secara otomatis mencari dan menampilkan grafik confusion matrix yang telah dinormalisasi dari folder hasil pelatihan. Jadi visualisasi ini kami gunakan untuk mengevaluasi secara detail presentasi keberhasilan maupun kesalahan revisi model pada masing-masing kelas emosi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Azhar Amelia. Saya akan demo website yang telah kami bangun. Oke, langsung kita buka ke programnya, teman-teman. Nah, ini adalah program yang telah kami bangun semuanya. Nah, di sini kita running aja. Kebetulan sudah saya running. Langsung kita masuk ke websitenya. Nah, jadi ini websitenya teman-teman semuanya. Di websitenya ini ada juga penjelasan alur komputasi arsitektur YOLO-nya untuk sistem deteksi emosinya. Nah, di sini semuanya mungkin ada penjelasan untuk teknik preprocessingnya ya. Di sini juga ada kami paparkan informasi dataset. Nah, informasi datasetnya itu total dari keseluruhan citranya itu ada 17.026 citra wajah data. Nah, itu terbagi atas 4 label. Yang pertama ada Angel, Happy, Sad, dan Neutral. Oke, untuk Angel sendiri terdapat 2.310 citra, dan yang Happy terdapat 4.929 citra. Ini, dan yang Sad terdapat 4.771 citra, dan yang Neutral terdapat 5.016 citra. Oke, langsung kita coba real time webcamnya. Oke, kita coba dulu real time-nya biar dia bisa mendeteksi emosi kita secara real time pada saat itu juga. Nah, ini dia. Kita langsung coba real time webcamnya. Kita klik dulu. Oke. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita coba yang Happy. Kita coba. Oke, Happy. Baru kita coba yang Sad. Oke, terdeteksi ya, teman-teman. Baru kita coba yang Neutral. Marah. Oke. Jadi sistem ini mampu mendeteksi emosi pada wajah kita secara. Nah, ini kita coba yang deteksi pakai via gambar. Ini kita coba di sini, kita masukkan gambarnya. Oke. Nah, langsung kita proses deteksi. Nah, di sini gambar juga bisa terdeteksi tuh emosinya apa. Nah, di sini gambarnya emosinya happy. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan untuk mendemokan website kami, teman-teman semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Kesimpulan dari hasil materi kami yang pertama, berdasarkan pengujian, skenario pembagian data latih sebesar 70 dibanding 30 terbukti sebagai konfigurasi paling optimal dengan tingkat akurasi validasi tertinggi sebesar 81,03%. Yang kedua, model memiliki tingkat presisi tertinggi dalam mengenali ekspresi happy atau senang dengan akurasi di atas 90%. Sementara ekspresi sad dan anger, sedih dan marah, menjadi tantangan karena kemiripan fiturnya dengan kelas netral. Yang ketiga, arsitektur YOLO V8 Nano terbukti tangguh dalam menerapkan auto augmentation untuk memperkaya data secara dinamis dan early stopping untuk mencegah overfitting. Yang keempat, pada tahap akhir, bobot model terbaik ini sepenuhnya siap untuk diintegrasikan ke dalam antarmuka aplikasi web sebagai sistem pendeteksi emosi real-time tanpa ada kendala latensi.